Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada seorang muslim yang sangat saleh dan taat beribadah bernama Hamid. Ia adalah orang yang sangat jujur dan bekerja keras. Namun, ia hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, tetangganya yang non-muslim, seorang saudagar bernama Abraham, hidup dalam kemewahan. Tokonya selalu ramai dan ia memiliki banyak harta. Hamid merasa sangat bingung dan sedih. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Suatu hari, ia mendatangi Abu Nawas untuk meminta nasihat. "Wahai Tuan Abu Nawas," kata Hamid dengan suara bergetar, "aku sangat bingung. Aku sudah beribadah, aku sudah jujur, tapi mengapa aku hidup dalam kemiskinan? Sedangkan Abraham yang tidak sholat dan tidak berpuasa justru hidup dalam kemewahan. Apakah Tuhan tidak adil?" Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, lalu ia tersenyum. "Hamid," katanya, "pergilah ke tokoku, ambil 3 buah kendi. Setelah itu kembalilah kepadaku," ujar Abu Nawas. Hamid merasa heran, tapi ia melakukannya. Ia membawa 3 kendi dan meletakkannya di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas mengambil kendi pertama. Ia mengisinya dengan air. "Hamid," katanya, "jika kau ingin air ini tetap bersih, apa yang harus kau lakukan?" "Aku harus menjaganya agar tidak kotor, Tuan Abu Nawas," jawab Hamid. "Benar," kata Abu Nawas, "dan air ini adalah rezeki. Ia adalah titipan dari Tuhan. Ia akan tetap bersih dan berkah jika kita menjaganya dengan baik." Abu Nawas kemudian mengambil kendi kedua. Ia mengisinya dengan pasir. "Sekarang Hamid," katanya, "apa yang terjadi jika kau menuangkan pasir ini ke dalam kendi yang sudah terisi air?" Hamid menuangkan pasir itu dan airnya langsung keruh. "Airnya kotor, Tuan Abu Nawas," katanya. "Benar," kata Abu Nawas, "dan pasir ini adalah dosa. Dosa yang kita lakukan akan membuat rezeki kita menjadi kotor dan tidak berkah." Abu Nawas kemudian mengambil kendi ketiga yang kosong. Kemudian ia berkata, "Sekarang Hamid, bayangkan ada 2 orang. Satu orang ia punya kendi yang bersih, tapi ia tidak pernah mengisinya. Satu orang lagi ia punya kendi yang kotor, tapi ia terus-menerus mengisinya. Kendi mana yang akan lebih cepat penuh?" "Tentu saja kendi yang terus diisi," jawab Hamid. "Benar," kata Abu Nawas. "Dan itulah perbedaan antara kau dan Abraham. Kau adalah orang yang punya kendi bersih, tapi kau tidak pernah mengisinya dengan penuh semangat. Kau terlalu sibuk dengan ibadah hingga lupa bahwa rezeki juga harus dicari dengan usaha yang gigih. Abraham," lanjut Abu Nawas, "ia mungkin punya kendi yang kotor, tapi ia sangat gigih dalam mengisinya. Ia bekerja siang dan malam. Ia berinteraksi dengan banyak orang, dan ia selalu mencari peluang. Itulah mengapa rezekinya terlihat lebih banyak." "Tuan," kata Abu Nawas, "kekayaan itu tidak ada hubungannya dengan agama. Ia adalah ilmu dan kerja keras. Siapapun yang bekerja keras dan cerdas, ia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi rezeki yang berkah hanya bisa didapatkan oleh orang yang jujur dan saleh." Tuhan, pungkas Abu Nawas, tidak pernah membedakan. Ia memberikan rezeki kepada siapapun yang berusaha. Dan di akhirat, yang akan dihitung bukanlah seberapa banyak kekayaan yang kita miliki, melainkan seberapa berkah rezeki yang kita dapatkan. Sejak saat itu, Hamid menjadi lebih bijaksana. Ia tidak lagi cemburu, ia terus beribadah, tapi ia juga bekerja lebih keras. Ia menjadi lebih pintar dalam berbisnis, dan ia selalu bersyukur atas setiap rezeki yang ia dapatkan. Dan ia tahu kekayaan yang sejati bukanlah emas, melainkan ketenangan hati yang ia miliki.
Meskipun antara Baginda Raja dan Abu Nawas seringkali saling mengerjai satu sama lain, namun di balik itu hubungan keduanya terjalin akrab. Apapun permintaan Abu Nawas selalu dikabulkan oleh Baginda Raja. Dan terkadang tanpa diminta pun, Baginda Raja sering memberinya hadiah. Namun ada satu yang membuat Abu Nawas penasaran, yaitu sebuah kebun kecil di belakang istana yang terdapat pohon anggur milik Baginda Raja. Karena selama ini Abu Nawas tak pernah diperkenankan masuk ke dalamnya. Suatu hari Abu Nawas bertanya kepada sang raja, "Paduka yang mulia, kenapa sih saya tidak diizinkan masuk ke kebun di belakang istana?" Baginda Raja menjawab, "Dengar ya Abu Nawas, apapun permintaanmu akan aku penuhi, tapi tidak untuk yang satu ini," kata Baginda Raja. "Iya, saya tahu Paduka, tapi apa alasannya?" tanya Abu Nawas kembali. "Karena di dalam kebun itu ada sebuah pohon anggur. Pohon anggur itu bukan pohon anggur sembarangan. Itu adalah pohon anggur spesial yang tidak ada tandingannya. Dan hanya saya yang boleh memakannya," jelas Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, semakin dilarang, semakin membuatnya penasaran. Hingga pada suatu ketika, diam-diam Abu Nawas memasuki kebun tersebut. Di sana ia melihat satu pohon anggur yang sudah mulai berbuah. Tanpa pikir panjang, ia memetik beberapa buah dan mulai memakannya satu persatu. "Benar juga, ini buah anggur yang sangat istimewa. Rasanya sungguh luar biasa," kata Abu Nawas dalam hati. Rupanya, perbuatan Abu Nawas ini dipergoki oleh beberapa pengawal istana. Ia pun ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda Raja. "Sudah kubilang, kau jangan masuk ke dalam kebun itu. Kau pasti telah mencuri buah anggur," bentak Baginda Raja. "Tidak Paduka, saya hanya ingin memastikan saja apakah buah anggurnya sudah layak dimakan atau belum," jawab Abu Nawas. Melihat reaksi Abu Nawas yang kelihatan polos dan lugu, membuat Baginda Raja reda amarahnya. Karena walau bagaimanapun, Abu Nawas adalah satu-satunya orang yang bisa menghibur dirinya, dan sudah sepantasnya bila Abu Nawas ikut merasakan lezatnya buah anggur tersebut. "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau kuampuni, tapi jangan kau ulangi perbuatanmu. Dan untuk menebus kesalahanmu, ada satu pertanyaan yang harus kau jawab dengan benar. Apabila salah, kau akan mendapat hukuman," tutur Baginda Raja. "Saya siap menjawabnya Paduka yang mulia," saut Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya. "Apa yang bisa dilihat orang lain, tapi saya tak bisa melihatnya? Dan apa yang tak bisa dilihat oleh orang lain, tapi saya bisa melihatnya?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menjawabnya. Jawabannya adalah telinga. Orang lain bisa melihat telinga Paduka, tapi Paduka tidak bisa melihatnya. Dan Paduka bisa melihat semua telinga orang lain, sedang orang lain tersebut tak bisa melihatnya. Atas jawaban cerdik Abu Nawas ini, ia pun akhirnya lolos dari hukuman. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik, sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana.
Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam. Tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak. Kebutuhannya selalu terpenuhi. Sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya, jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol, jawab wanita tersebut. Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini, pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu.
Tapi setelah itu, saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. Maafkan saya Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana, balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi, kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Di masa muda Abu Nawas, ia pernah mengagumi seorang ulama sufi yang mempunyai karomah luar biasa. Dikabarkan bahwa ulama tersebut konon katanya bisa berjalan di atas air. Terkadang ia bepergian dari tempat satu ke tempat yang lain dengan waktu yang singkat. Padahal kedua tempat tersebut jaraknya berjauhan. Oleh sebab itulah Abu Nawas ingin bisa seperti dirinya. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk menemui ulama sufi tersebut. Wahai Tuan Syekh, saya ingin menjadi murid Tuan, pinta Abu Nawas. Dengan wajah tersenyum, ulama sufi itu menganggukkan kepalanya sebagai pertanda bahwa ia menerima Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas sangat bahagia. Lalu oleh ulama sufi, Abu Nawas dipersilahkan menginap di rumahnya. Dan sejak saat itu Abu Nawas digembleng dengan bermacam-macam amalan ibadah, seperti sholat tahajud, zikir pagi, sore, dan malam. Tak lupa, Abu Nawas juga melakukan ibadah puasa seperti puasanya Nabi Daud, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, Abu Nawas tidak merasakan ada kesaktian pada dirinya. Ia tak mempunyai kelebihan seperti yang dimiliki oleh ulama sufi tersebut. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas memberanikan diri menanyakan hal itu kepada gurunya. Wahai Tuan Syekh, saya sudah berlatih menjalani spiritual selama berbulan-bulan, namun saya belum mencapai kemajuan, kata Abu Nawas. Tahukah kamu kenapa kau tidak mengalami kemajuan? Tanya ulama sufi. Abu Nawas menggelengkan kepalanya sembari berkata, tidak tahu wahai Tuan Syekh. Kemudian ulama sufi itu menjawab, karena kau terlalu sibuk berusaha untuk membuatku terkesan dengan kesolehanmu. Mempunyai karomah bisa terbang itu memang luar biasa. Mempunyai karomah bisa berjalan di atas air itu juga luar biasa. Tapi ada yang lebih hebat dari semua karomah tersebut. Namun anehnya, banyak orang yang menyepelekan, bahkan menganggapnya biasa saja. Padahal karomah tersebut sangat luar biasa, kata ulama sufi. Mendengar itu Abu Nawas menjadi penasaran. Karomah apa itu wahai Tuan Syekh? Tanya Abu Nawas. Istiqomah dalam melakukan ibadah yang di luar ibadah kewajiban, seperti memperbanyak zikir, memperbanyak bacaan sholawat, dan bangun tiap malam untuk menunaikan sholat tahajud, tutur ulama sufi. Kini Abu Nawas mulai menyadari akan kesalahannya, sebab amal ibadah yang selama ini ia lakukan hanya karena ingin mempunyai karomah dan dianggap soleh oleh gurunya. Padahal seharusnya ia melakukan semua amal ibadah tersebut hanya semata-mata karena Allah. Alkisah, hiduplah seorang saudagar kaya yang bernama Basir. Namun meski hartanya melimpah, Basir terkenal sebagai orang yang sangat kikir. Ia tak pernah bersedekah, bahkan kepada fakir miskin yang mengetuk pintunya.
Suatu hari, seorang lelaki tua yang kelaparan datang ke rumahnya. "Wahai Tuan Basir, aku sudah 3 hari tidak makan. Mohon berikanlah aku sedikit makanan," pintanya dengan suara lemah. Tuan Basir mendengus. "Pergi dari sini, aku tidak punya makanan untuk orang malas sepertimu," serunya sambil mengusir lelaki tua itu. Sayangnya, kejadian seperti ini bukan yang pertama kali. Setiap kali ada orang miskin yang meminta bantuan, Basir selalu menolaknya dengan kasar. Kabar tentang kekikirannya pun akhirnya sampai ke telinga Baginda Raja. Merasa geram, Raja memanggil Abu Nawas untuk memberi pelajaran kepada Basir. Singkat cerita, Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia menyamar sebagai seorang peramal dan mendatangi rumah Basir. "Wahai Tuan Basir, aku mendapat firasat buruk tentangmu," kata Abu Nawas dengan suara misterius. Mendengar itu Basir terkejut. "Firasat buruk? Apa maksudmu?" tanya Tuan Basir. "Jika kau terus kikir dan menolak membantu orang miskin, kau akan mendapat azab yang mengerikan dalam waktu dekat," jawab Abu Nawas. Basir tertawa sinis. "Omong kosong, aku sehat dan kaya raya. Apa yang bisa terjadi padaku?" ujar Basir dengan sombongnya. Namun, sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Malam itu, Basir terbangun karena mendengar suara aneh di rumahnya. "Tolong, tolong!" Suara itu terdengar seperti rintihan orang kelaparan. Basir pun merinding. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba, genteng rumahnya berjatuhan, lampu minyak padam sendiri, dan pintu lemari berderit tanpa sebab. Ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak mengerikan. Matanya cekung, tubuhnya tampak kurus seperti orang kelaparan. Ia pun berteriak panik, "Apa yang terjadi padaku?" Dan pada keesokan harinya, Basir bergegas menemui Abu Nawas yang masih menyamar sebagai peramal. "Apa yang harus aku lakukan agar terbebas dari azab ini?" tanya Basir dengan wajah pucat. Abu Nawas tersenyum. "Azab ini hanya bisa hilang jika kau mau mengubah sifatmu. Mulailah bersedekah dan membantu orang miskin dengan ikhlas." Tanpa ragu, Basir segera membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin. Ajaibnya, semakin banyak ia memberi, semakin lega hatinya, dan wajahnya kembali seperti semula. Dari hari itu, Basir menjadi seorang dermawan, dan ia akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, melainkan dalam berbagi kepada sesama. Abu Jahil yang sok cerdik menyelesaikan masalah raja. Di sebuah kerajaan yang megah, Baginda Raja sedang menghadapi masalah besar. Seekor kuda kesayangan milik raja tiba-tiba enggan makan dan terlihat lesu. Para tabib istana, penasehat, hingga para ahli hewan sudah mencoba berbagai cara, tetapi kuda itu tetap tidak mau makan. Raja pun mengumumkan, "Barang siapa yang bisa menyembuhkan kudaku akan mendapat hadiah besar." Mendengar kabar ini, Abu Jahil yang terkenal suka sok cerdik dan iri dengan kepopuleran Abu Nawas segera maju ke hadapan raja. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Baginda, serahkan masalah ini kepadaku. Saya akan membuat kuda Baginda Raja sehat kembali dalam 1 hari." Raja yang sudah putus asa akhirnya memberi izin. Abu Jahil pun mendekati kuda itu dan mulai berbicara penuh gaya. "Wahai kuda kerajaan, engkau sungguh istimewa.
Jika engkau ingin sehat, makanlah jerami ini, atau kau akan kujadikan lauk makan malam." Namun kuda itu tetap tidak bergeming. Abu Jahil mulai panik. Tapi karena tidak mau terlihat bodoh, ia mencari cara lain. Ia berlari ke dapur istana dan mengambil sekeranjang buah segar, lalu mencoba menyuapi kuda tersebut. Tapi tetap saja kuda itu menolak. Melihat hal ini, raja mulai mengernyitkan dahi. "Abu Jahil, apakah kau yakin bisa menyembuhkan kudaku?" Abu Jahil yang mulai ketakutan berpikir keras. Lalu tiba-tiba ia mendapat ide. Dengan suara lantang ia berkata, "Baginda, kuda ini pasti sedang terkena guna-guna. Kita harus mengusir roh jahat darinya." Maka Abu Jahil mengambil selimut dan menutupi kuda itu sepenuhnya, lalu mulai mengucapkan mantra aneh sambil menari-nari di sekelilingnya. Para pengawal dan pejabat istana menahan tawa, sementara raja hanya mengalus janggutnya dan kebingungan. Saat itulah Abu Nawas masuk ke istana dan melihat kelakuan Abu Jahil. Ia tertawa kecil dan berkata, "Baginda, izinkan saya mencoba cara lain." Dengan tenang Abu Nawas mendekati kuda itu dan mengamati dengan seksama. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Baginda, apakah pelana kuda ini baru diganti?" Raja berpikir sejenak lalu menjawab, "Benar, pelana baru dari kulit mahal, baru saja kupasang." Abu Nawas pun melepas pelana itu dan melihat bagian bawahnya. Ternyata ada sebuah paku kecil yang menusuk punggung kuda. Begitu paku itu dicabut, kuda itu langsung meringkik lega dan mulai makan dengan lahap. Raja terkejut sekaligus gembira. "Abu Nawas, kau memang bijaksana. Aku sangat berterima kasih." Sementara itu, Abu Jahil yang masih sibuk menari dan menggumamkan mantra baru sadar kalau kuda itu sudah sembuh. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak melihat kelakuannya. "Abu Jahil, Abu Jahil, kau benar-benar sok cerdik. Hahaha," ujar salah satu penasehat istana. Abu Jahil pun hanya bisa tertunduk malu. Sementara Abu Nawas menerima hadiah besar dari baginda raja. Dari kejadian itu Abu Jahil belajar satu hal. Lebih baik menjadi cerdik sungguhan daripada hanya sok pintar. Suatu hari, baginda raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu," kata baginda raja. "Di kota ini banyak janda miskin yang kekurangan makanan. Aku ingin kau membagikan buah kurma kepada mereka. Tetapi ada syaratnya." Abu Nawas mengangkat alis. "Syarat apa, baginda?" "Kau hanya boleh membagikan kurma kepada janda yang benar-benar membutuhkan, tetapi tidak boleh bertanya langsung apakah mereka miskin atau tidak," ujar baginda raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak, kemudian mengangguk. "Baiklah baginda, saya akan melaksanakan tugas ini dengan cara saya sendiri." Kemudian Abu Nawas membawa sekeranjang besar buah kurma ke pasar. Ia berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Wahai para janda di Baghdad, aku punya buah kurma manis dan lezat. Aku akan memberikannya secara gratis, tetapi hanya untuk janda yang tidak suka makan kurma." Orang-orang di pasar kebingungan. "Tunggu, kenapa hanya untuk janda yang tidak suka kurma?" bisik seorang pedagang. Tak lama kemudian, beberapa wanita mulai berdatangan. Ada yang berpakaian mewah, ada yang sederhana. Mereka semua mengaku tidak suka makan kurma, tapi tetap ingin mengambilnya. Namun Abu Nawas menggeleng. "Maaf,
Aku hanya ingin memberikan kurma ini kepada janda yang benar-benar tidak suka kurma. Jadi sebelum mengambil, silakan makan 5 butir kurma dulu di depan saya." Mendengar itu, janda-janda kaya yang hanya ingin mengambil keuntungan segera mundur. Mereka tidak mau repot-repot makan kurma hanya demi mendapatkan sesuatu gratis. Namun para janda yang benar-benar miskin yang membutuhkan makanan tanpa ragu langsung memakan kurma yang diberikan Abu Nawas. Mereka tidak peduli dengan syaratnya, karena yang penting adalah mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, Abu Nawas bisa membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan tanpa harus bertanya langsung. Dan ketika Abu Nawas melapor kepada Baginda Raja, sang raja tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara cerdik, Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Karena keberhasilanmu, aku akan memberikan hadiah tambahan, sekantong kurma untukmu sendiri." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih Baginda, tapi bolehkah saya menukar hadiah ini dengan makan malam di istana selama sebulan?" Raja kembali tertawa. "Tentu saja, kau memang tahu bagaimana menikmati hidup." Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang bukan hanya cerdik, tetapi juga peduli terhadap sesama. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga baru, di mana tetangganya itu di halaman rumahnya terdapat pohon apel. Namun, yang membuat Abu Nawas kaget, ternyata tetangganya adalah penganut aliran lain, yaitu sebagai pemuja pohon. Setiap pagi dan sore, tetangganya tersebut memberikan sesajen makanan kepada pohon apel yang ada di halaman rumahnya. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari masjid, ia merasakan keinginan untuk memakan buah apel. Tapi sayangnya, ia tidak punya uang untuk membelinya. Sedangkan kalau ia minta kepada tetangganya itu suatu hal yang mustahil, karena pohon apel tersebut dijadikan sesembahan oleh tetangganya. Dan saat ia melintas di depan rumah tetangganya tersebut, kebetulan tetangganya itu sedang memberikan sesajen makanan. Abu Nawas yang terkenal dengan sifat konyolnya segera menghampiri tetangganya tersebut. "Wahai kawan, pohonmu ini benar-benar tampak sangat lemas. Aku yakin pohon ini pasti sangat lapar," ujar Abu Nawas sambil memandangi pohon apel. Mendengar ucapan Abu Nawas, tetangganya kebingungan dan heran. "Hei Abu Nawas, bagaimana mungkin pohon bisa merasakan lapar? Dari mana kau tahu?" tanya tetangganya. "Tentu saja aku tahu. Bukankah selama ini sesajen yang kau berikan tidak pernah ia makan? Dan lihatlah, ada buah apel yang seharusnya dipetik namun tetap tergantung di sana. Pohon ini pasti merasakan kelaparan karena tidak ada yang memetik buah itu," ujar Abu Nawas. Tetangganya tersebut tertegun dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun segera memetik buah apel yang sudah matang, lalu memberikannya kepada Abu Nawas. Setelah mendapatkan buah apel, Abu Nawas langsung membawanya pulang sambil tertawa terpingkal-pingkal. Dikisahkan, kala itu Abu Nawas sering meninggalkan kota Baghdad untuk berniaga. Sudah banyak negeri yang ia singgahi. Keuntungan yang didapatkan dari bisnisnya ini tentu sangatlah besar. Oleh sebab itu, kini Abu Nawas sudah jarang ke istana, dan sang raja pun jadi merindukan sosok Abu Nawas. "Wahai pengawal, sudah lama aku tak melihat Abu Nawas. Suruh Abu Nawas kemari," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka,
Abu Nawas sedang berada di negeri seberang untuk berniaga, jawab salah satu pengawal. Sekarang dia jadi orang sibuk ya, hingga tak pernah lagi datang kemari, kata Baginda Raja mengeluh. Singkat cerita, saat Abu Nawas pulang, ia pun segera datang ke istana menghadap Baginda Raja. Selamat datang wahai Abu Nawas, bagaimana kabarmu? Sambut Baginda Raja senang. Alhamdulillah Paduka, saya baik-baik saja, balas Abu Nawas. Bagaimana usaha dagangmu? Kamu sekarang jadi orang sibuk hingga sampai lupa sama rajamu sendiri, tutur Baginda Raja. Ampun Paduka, saya sama sekali tidak akan melupakan Baginda Raja. Tapi kesibukan saya yang membuat saya tidak sempat menghadap Paduka, jawab Abu Nawas. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan keluar kota lagi? Tanya Baginda Raja. Insya Allah besok Paduka, jawab Abu Nawas singkat. Oh ya, kali ini negeri mana yang akan kau datangi? Tanya Baginda Raja kembali. Abu Nawas lalu menyebut sebuah negeri yang sempat membuat Baginda Raja kaget. Hati-hati ya Abu Nawas, saya dengar kabar di negeri tersebut rajanya terkenal jahat. Kalau kamu sampai kenapa-kenapa di sana, segera kabari saya, ujar Baginda Raja. Baik Paduka yang mulia, balas Abu Nawas. Keduanya pun lalu ngobrol panjang lebar, bercanda tawa, melepaskan rasa kangennya. Keesokan harinya Abu Nawas melakukan perjalanan menuju negeri yang disebutkan. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri tersebut. Ia menelusuri jalanan kota yang cukup asing baginya. Baru kali ini aku merasakan ada kota sepi. Kota-kota yang saya singgahi sebelumnya hampir semuanya ramai penuh dengan orang-orang jualan. Setelah beberapa lama berjalan, Abu Nawas mulai merasakan letih. Apalagi barang dagangan yang ia bawa terbilang cukup banyak. Ia pun mendatangi rumah salah satu warga. Assalamualaikum, bolehkah saya numpang istirahat? Kata Abu Nawas sambil mengetuk pintu. Setelah pintu rumah dibuka, ternyata penghuninya adalah seorang wanita tua dan anak gadisnya. Silakan masuk tuan, jawab si wanita tua itu. Kedua penghuni rumah tersebut terlihat sedang dirundung masalah. Raut mukanya menunjukkan kesedihan. Karena penasaran, Abu Nawas pun bertanya, Ibu kenapa terlihat murung? Wanita tua itu lalu menceritakan bahwa rajanya punya kebiasaan yang buruk. Sang raja gemar menikahi gadis-gadis desa. Tapi setiap kali sang raja menikahinya, esok paginya si gadis langsung dihukum mati. Dan kali ini anak gadis satu-satunya wanita tua itu besok akan dinikahi sang raja. Yang berarti ia siap-siap akan kehilangan anaknya. Mendengar keluhan wanita tua itu, Abu Nawas pun merasa iba. Ia ingin menolongnya, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Saat menjelang malam, Abu Nawas terus memikirkan cara agar bisa menyelamatkan anak gadis wanita tua itu. Akhirnya ia pun mendapatkan ide yang cemerlang. Pagi harinya, prajurit kerajaan datang untuk menjemput anak gadis tersebut. Tunggu tuan, izinkan saya ikut menghadap rajamu, pinta Abu Nawas kepada prajurit kerajaan. Siapa kamu? Ada keperluan apa kamu ikut kami? Bentak salah satu prajurit. Saya adalah paman dari anak gadis ini. Pernikahan rajamu tidak akan sah bila tidak ada walinya sebagai saksi. Dan wali gadis itu adalah saya selaku pamannya, kata Abu Nawas berpura-pura. Akhirnya, Abu Nawas ikut serta menghadap sang raja. Setelah acara pernikahan selesai dan sang raja sudah merasakan kenikmatan, ia pun menyuruh prajuritnya untuk segera menghukum mati anak gadis tersebut. Tunggu Paduka Raja, sebelum Paduka menghukum gadis itu, izinkan saya memberikan cerita kepadanya, supaya dia tidak sedih menghadapi kematian, pinta Abu Nawas. Sang raja tidak keberatan. Ia mempersilahkan Abu Nawas untuk memulai ceritanya. Di situ, Abu Nawas bercerita tentang kisah yang sangat indah, hingga sang raja tertarik ikut mendengarkan.
Ceritanya cukup sampai di sini dulu. Kalau kamu besok masih hidup, maka aku akan lanjutkan ceritanya, kata Abu Nawas kepada gadis tersebut. Sang raja ternyata penasaran dengan kelanjutan cerita yang dibawakan Abu Nawas. Sang raja lalu menunda hukuman mati gadis itu demi untuk mendengarkan kelanjutan ceritanya. Besoknya, Abu Nawas kembali melanjutkan ceritanya, dan kali ini ceritanya bertambah menarik. Namun lagi-lagi saat ceritanya semakin seru, Abu Nawas segera menghentikannya. Ia kembali berkata, ceritanya akan dilanjutkan besok kalau gadis itu masih hidup. Sang raja untuk kedua kalinya menunda hukuman mati, dan kejadian ini terus berulang-ulang sampai 1 minggu, hingga sang raja melupakan hukuman yang akan ia berikan. Di akhir cerita, Abu Nawas memberi nasihat betapa pentingnya menjadi raja yang baik dan sayang kepada rakyatnya. Disitulah akhirnya sang raja menjadi sadar. Perilakunya selama ini ternyata membuat rakyatnya senantiasa dicekam ketakutan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak gadis. Berkat nasihat Abu Nawas, sang raja kini menjadi raja yang baik, dan gadis yang dinikahinya dijadikan permaisuri untuk selamanya. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan. Nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja. Baik, Baginda Raja, jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin. Jelasnya, semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya Menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan Menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat?
Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan dipencet, tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya, benar, semua kosong, jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan. Abu Nawas! Teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan Baginda Raja panik. Berbagi buah dan berkah yang tak terduga. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya? Penjual buah dengan ramah menjawab, tentu saja Pak, silahkan mencoba. Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli, penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja? Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab,
"Oh, maaf Pak, sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak, saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak, jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka.
Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku, jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. " Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas.
Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan? Tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini, celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Ketika Baginda Raja diajak mengemis oleh Abu Nawas. Suatu hari saat Abu Nawas di rumah, tiba-tiba datang beberapa prajurit istana menemuinya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Baginda Raja untuk menghadap, kata salah satu prajurit. Bukannya kemarin aku baru saja menghadap Baginda Raja, kenapa disuruh menghadap lagi? Tanya Abu Nawas merasa heran. Kami tidak tahu, Tuan Abu Nawas. Silahkan nanti Tuan tanyakan sendiri kepada Baginda Raja, jawab prajurit istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada perlu apa lagi Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengutarakan masalahnya yang selama ini mengganggunya. Begini Abu Nawas, aku punya masalah yang cukup serius dan aku butuh bantuanmu, tutur Baginda Raja. Memangnya masalah apa yang sedang Paduka hadapi? Kiranya apa yang bisa hamba bantu? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi pagi aku mendapat laporan Abu Nawas. Ada saudagar kaya yang kikir. Jangankan untuk bersedekah, membayar zakat saja dia menolak, kata Baginda Raja menjelaskan. Paduka ini kan seorang raja. Panggil saja dia ke istana dan suruh membayar zakat. Kalau dia menolak, masukkan saja ke penjara. Pasti dia akan ketakutan, ucap Abu Nawas menyarankan. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, tapi apakah ada cara yang lebih baik dan lebih bijak supaya dia bisa sadar tanpa harus aku paksakan? Aku yakin dia sebenarnya orang baik, karena sebelum menjadi saudagar kaya, dia rajin sedekah dan membayar zakat tepat pada waktunya, ujar Baginda Raja. Baiklah Paduka. Sebenarnya ini masalah yang mudah Paduka, tapi karena Paduka menginginkan cara yang bijak maka hamba butuh waktu 3 hari untuk memikirkannya, kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memohon diri untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, dia terus berpikir mencari jalan keluar yang tepat. Padahal Abu Nawas sendiri menginginkan agar saudagar kaya itu dipenjara saja. Saudagar itu memang terkenal sangat pelit, bahkan para tetangga pun banyak yang membencinya. Tapi karena keinginan Abu Nawas tidak sejalan dengan pemikiran Baginda Raja, mau tidak mau harus menemukan cara lain yang sesuai perintah Baginda Raja. 3 hari berlalu, tibalah saatnya bagi Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung dipersilahkan menghadap Baginda Raja. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan caranya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka, hamba sudah menemukan caranya, jawab Abu Nawas. Bagus, beritahu aku sekarang caranya, minta Baginda Raja. Tapi hamba tidak yakin Paduka akan bersedia melakukannya, timpal Abu Nawas. Apa caranya? Katakan saja, ucap Baginda Raja mulai penasaran. Caranya adalah hamba dan Baginda Raja harus menjadi pengemis. Lalu kita datangi rumah saudagar kaya itu. Kita berdua pura-pura mengemis kepadanya, papar Abu Nawas memberitahu. Memangnya harus aku yang melakukannya? Apa tidak bisa diwakilkan? Tanya Baginda Raja. Tidak bisa Paduka, karena ini adalah cara satu-satunya, jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja ragu atas ide konyol Abu Nawas itu. Namun karena ingin menyadarkan saudagar pelit tersebut, akhirnya dia bersedia menuruti saran Abu Nawas.
Esok harinya Abu Nawas dan Baginda Raja mendatangi rumah saudagar kaya itu dengan mengenakan baju layaknya pengemis. Setibanya di rumah saudagar kaya, mereka tidak langsung mendatangi rumahnya. Kita awasi dulu Paduka, tunggu saudagar itu keluar. Kalau kita ke sana sekarang, nanti yang akan menemui kita adalah penjaganya. Kita pasti akan diusir. Percuma kita ke sana tapi tidak bisa menjumpai saudagar itu, tutur Abu Nawas. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya saudagar kaya tersebut keluar dan duduk di teras. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengajak Baginda Raja menghampiri saudagar kaya tersebut. "Tuan, berilah kami sedekah," pinta Abu Nawas. "Tidak ada, aku tidak punya uang receh," balas saudagar kaya itu dengan nada ketus. "Apakah Tuan punya makanan? Kami lapar sekali Tuan," tanya Abu Nawas. "Tidak ada, sana pergi kalian," jawab saudagar tersebut mulai emosi. "Baiklah kalau begitu kami minta air putih saja Tuan," balas Abu Nawas. "Kalian ini tuli atau gimana sih? Sudah aku bilang tidak punya apa-apa, sana pergi kalian, jangan ganggu aku," bentak saudagar kaya. Di saat itulah Abu Nawas mulai akal cerdiknya. Kasihan sekali kalau Tuan tidak punya apa-apa. "Kenapa Tuan tidak ikut saja sama kami? Kita mengemis bersama-sama Tuan," ajak Abu Nawas. Akibat perkataan Abu Nawas ini, saudagar kaya menjadi salah tingkah. Antara marah, tersinggung, malu bercampur aduk menjadi satu. Ia pun terdiam untuk beberapa saat. Tiba-tiba terlintas di benaknya ingatan masa lalu. Dahulu dia adalah orang miskin tapi rajin bersedekah. Namun sekarang setelah kaya raya justru menjadi orang kikir. Wajahnya yang tadinya terlihat galak kini malah tertunduk lesu. Bagaimana? Apakah Tuan memilih jadi orang miskin atau orang kaya? Kalau masih ingin jadi orang kaya jangan lupa bersedekah dan bayar zakat. Kalau tidak mau sedekah mengemis sajalah seperti kami, tutur Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menukil salah satu ayat Al-Quran tentang ancaman pedihnya siksa neraka bagi orang-orang yang enggan membayar zakat dan bersedekah. Seketika saudagar tersebut langsung meneteskan air mata. "Astagfirullah, aku khilaf telah berbuat zalim," kata saudagar kaya itu sesenggukan. "Siapa sebenarnya kalian? Kalian telah menyadarkan kesalahanku. Mari masuk ke dalam, aku akan memberikan kalian makanan," ajak saudagar kaya tersebut. "Tidak perlu, kami datang ke sini bukan untuk mengemis, tapi untuk menyadarkanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Betapa kagetnya saudagar kaya itu karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah rajanya sendiri. Saudagar kaya itu pun langsung duduk bersimpuh memohon maaf kepada Baginda Raja. Sejak kejadian tersebut, akhirnya saudagar kaya itu rajin sedekah dan taat membayar zakat. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan. Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi, sang arsitek setelah melihat area istana, merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah, yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu.
Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. Kalau masih di tempat sekarang, kata arsitek kepada raja, kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul. Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas, sahabat rajanya. Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun. Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik. Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu, termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja, kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara. Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau, ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih, sahut Abu Nawas. Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih, sela tokoh lainnya. Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek, tuding tokoh satunya lagi. Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui Baginda Raja. Semoga saja ada jalan keluar, ujar Abu Nawas. Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama Baginda Raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda Raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas.
Sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad. Beri keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Menghakimi seorang Yahudi. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi. Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat, kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya, aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya? Tanya si pedagang. Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu, balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu, kata si Yahudi. Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar, usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya, kata si Yahudi mengadu. Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan? Tanya Tuan Hakim. Aku menginginkan daging bagian lehernya, jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari.
berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. "Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya?" Si pedagang pun menjawab, "Iya Tuan Abu." "Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu," jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini," pinta Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya," jawab Tuan Hakim. "Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga," kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang, ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. "Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan?" tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. "Saya menginginkan bagian lehernya," jawab si Yahudi dengan entengnya. "Baik, keinginanmu dikabulkan." "Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya," perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, "Kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara." Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. "Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak bisa melakukannya Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya," kata si Yahudi ketakutan. "Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup," tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. "Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai.
"Maafkan saya Tuan Abu," kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik. Sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana. Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama. Sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. "Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja," batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. "Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku?" tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. "Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini?" tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. "Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud," tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. "Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu," ujar Abu Nawas.
tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, "Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya." Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. "Ada perlu apa, Bu?" tanya Abu Nawas. "Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya," jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. "Apakah Anda sering menemui istri saya?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu, saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol," jawab wanita tersebut. "Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini," pinta si wanita. "Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan," tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. "Maafkan saya, Tuan, memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana," balas wanita tersebut. "Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi," kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala, dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas.